Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Randy Al-Hafid. Pada video kali ini aku ingin mengenalkan pada teman-teman bagaimanakah sekolah pada saat aku mengajar pada hari ini, itu di sekolah Pondok Pesantren Darul Mutakin. Nanti bakal ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya, bagaimanakah ekstrakurikulernya, bagaimanakah susunan strukturalnya lah, karena kan sekolah pasti ada strukturalnya, terus juga nanti ada beberapa foto kantinnya juga, bagaimana suasana murid-muridnya, bagaimana belajarnya, bagaimana juga aktivitas apa aja gitu. Nanti bakal ada, oke? Insya Allah bermanfaat. Yuk kita ngobrol ke sama kepala sekolahnya. Oke teman-teman, kali ini sudah bertemu dengan kepala sekolah di Pondok Pesantren Darul Mutakin dengan Bapak Muhammad Sofyan Arif. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman mengenai tentang sejarah sekolah, terus bagaimana dengan strukturalnya, terus juga tentang ya bagaimana nanti ekstrakurikulernya. Kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Gini Pak, mau tanya, kan setiap tempat itu biasanya ada tujuan, ada awal muasal untuk pendiriannya. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya sekolah di Pondok Pesantren ini gimana? Pondok Pesantren Darul Mutakin itu saya sampaikan terletak di Desa Pemenang SPA, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin. Ini diasuh oleh pengasuh Bapak Kiai Haji Muhammad Sholihin. Itu beliau lulusan dari Pondok Pesantren Bulong, Temanggung. Kemudian sebenarnya berdirinya sudah lama, hampir 20 tahun. Yang awal mulanya kita hanya khusus untuk pesantren salafiyah, pada akhirnya mendirikan sekolah formal. Tujuannya apa? Karena tuntutan zaman, pada akhirnya kita harus membuka sekolah-sekolah formal. Jadi siswa itu, santri itu, dia paham tentang ilmu agama, tapi juga secara akademis dia juga harus tahu lah. Karena apa? Sekarang kalau hanya sekedar ijazah pesantren, itu nanti kalau misalnya mereka akan bekerja di wilayah formal, mereka akan susah. Makanya pada akhirnya kita membuka sekolah formal, yaitu Aliyah Aulia Darul Mutakin. Itulah secara singkatnya seperti itu. Kemudian Pak mau tanya juga kan dalam manajemennya semacam kan ada struktural namanya Pak. Kira-kira dari atas ke bawah itu siapa aja yang ngurus struktural untuk sekolahnya? Sekolah. Kalau ini kan namanya Aulia, ini kan awal berdirinya tahun kemarin. Itu untuk piagam MPS-nya disampaikan oleh Pak Kemenak sendiri. Kemudian strukturnya kepala sekolahnya saya sendiri, Muhammad Sofyan Arif. Saya lulusan Yogyakarta. Kemudian pokoknya ada wakakurikulum Bapak Fajar. Kemudian bendahara sekolahnya ada Bu Siti Mardiah. Kemudian wakil sarana prasarana ada Pak Sugianto, dan beberapa seksi di bawahnya juga kita semuanya sudah lengkap alhamdulillah. Jadi ya teman, ada beberapa sejarah tadi mengatakan bahwasanya pondok ini berdiri awalnya hanya pondok salafi, ya. Tapi kemudian karena perkembangan zaman, karena perkembangannya zaman yang kita ketahui, apabila cuma agama aja yang dipelajari, maka dibangunlah sekolah ini untuk agar mereka keluar dari pondok, mereka masih bisa mengerti kehidupan di luar juga, bisa begitu ya, siap untuk menghadapi dunia luar. Dan juga Pak, kan di setiap instansi bahkan atau lembaga sekalipun ada namanya visi misi ataupun tujuan sekolah itu. Kira-kira visi misi sekolah ini apa? Yang jelas yang kita kedepankan adalah terwujudnya insan yang religius, kemudian dia berintak dan berintek, yang tentunya kita mengedepankan yaitu akhlakul karimah. Kenapa ke akhlakul karimah? Sekarang ini tuntutan zaman ini menyebabkan degradasi moral namanya. Jadi siswa itu dia pintar secara akademis, tapi secara adab atau akhlaknya mereka kurang. Makanya dari itu kita visinya itu bagaimana caranya santri lulus dari sini mereka punya adab, punya akhlak baik dengan guru, masyarakat ataupun dengan teman-teman. Itulah secara singkatnya seperti itu. Jadi kita teman-teman, kira-kira visi misi dari sekolah ini pun itu ialah agar menjadi siswa intak juga. Ya. Oke, untuk menjadi siswa yang beradab dan berakhlakul karimah. Kemudian ini Pak, juga kan dalam sekolah biasanya itu ada namanya ekstrakurikuler. Nah, kira-kira ekstrakurikuler apa aja yang ada di sekolah ini? Untuk
ekstrakurikulernya yang sudah berjalan lama, yang pertama yang jelas kita yaitu ceramah atau pidato lah. Pidato itu setiap malam minggu kita ada namanya khitbah. Kemudian selanjutnya ada juga malam Selasa itu kita adakan tilawah. Jadi mereka para santri yang suaranya bagus, kemudian kita pilih, kemudian kita ajari tilawah, nanti kita mendatangkan guru khusus tilawah. Kemudian ada ekstrakurikuler hadroh. Hadroh ini luar biasa antusiasnya bagi santri-santri, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kemudian untuk sekolahnya sendiri di situ ada pramuka. Kemudian untuk kedepannya kita masih punya rencana-rencana yang lain. Tapi kemudian ada lagi ini masuk dalam program, yaitu rencananya siswa sekarang harus paham tentang TIK sama menjahit. Karena apa? Minimal kalau dia pulang itu minimal bisa mermakjin atau apa kalau menjahit. Kemudian kalau nanti dia mau bekerja misalnya di wilayah desa lah atau kantor desa, minimal dia bisa mengetik. Jadi kita kuatkan dua komponen dasar itu, yaitu tentang komputer sama menjahit. Biar apa? Biar mereka punya modal kalau sudah lulus dari pesantren. Wah, jadi emang intinya tuh untuk ekstrakurikulernya supaya keluarnya pun masih bisa ada gunanya tuh, Pak. Ya, outputnya Bisa- nanti kalau keluar mereka nggak hanya pintar, ya alhamdulillah tahlil bisa, ya enggak, ceramah bisa. Tapi kalau mereka punya skill, insya Allah nanti di masyarakat dua-duanya berguna. Nah itu yang kami sarankan agar semua santri minimal harus punya skill itu, kemampuan itu. Dan juga gini Pak, kan tadi kan ada sedikit ekstrakurikuler, ada output keluar. Kira-kira nih dari pihak sekolah, apa awal muasal kenapa membangun sekolah itu outputnya untuk masyarakat? Kan biasanya ada beberapa orang yang mengatakan ya udah sekolah aja. Kira-kira niat dari Bapak sebagai kepala sekolah niatnya untuk membangun outputnya keluar nanti? Sebenarnya kan kenapa kegelisahan saya kok mendirikan sekolah di pesantren gitu ya, bukan sekolah umum. Sekolah umum saya akui bagus gitu ya. Tapi kenapa kok di pesantren? Kalau di pesantren ini kan kalau sekarang ada booming kan full day school. Kalau pesantren ini sudah full day school dari dulu. Karena ngaji mulai dari sholat tahajud malam, habis subuh ngaji, kemudian siang ngaji, sore ngaji, bahkan sampai malam terus begitu full day school. Makanya apa? Kalau sekarang ini pesantren ini ada sekolahnya dari pagi sampai zuhur, bahkan setelah zuhur sekitar jam 1 atau jam 2 selesai. Setelah itu mereka ngaji, kemudian maghribnya ngaji, kemudian isanya ngaji. Apa tujuannya? Mereka nggak sempat untuk main gadget, mereka nggak sempat untuk main game dan lain sebagainya. Itulah kenapa di pesantren kita mendirikan itu. Karena apa? Biar waktunya mereka itu bermanfaat semuanya. Karena apa? Sering kan kita lihatlah siswa itu pulang sekolah, kemudian main game dari pulang sekolah sampai malam, bahkan sampai mereka bangun tidur masih dipegang terus. Yang itu khawatir kan. Makanya itulah niat kami dari para guru untuk membangun sekolah di pesantren. Karena apa? Biar nanti setelah selesai dari sini mereka bisa bermanfaat buat orang lain. Waktu-waktu mereka yang masih muda ini bermanfaat. Itulah tujuan kami. Oke, jadi kira-kira begitu ya Pak, niatnya ngebangun pondok, niatnya untuk pondok dan sekarang itu ada sekolah supaya anak-anak bisa keluar pun nggak hanya tentang tahu agama. Iya, betul. Kalau umum juga. Iya. Jadi makanya sekarang itu yang penting apa? Dunia akhirat harus diseimbangkan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau dua-duanya harus apa ya? Dengan ilmu itu caranya. Makanya kenapa sekarang ini pesantren harus menyeimbangkan akademik oke, religius juga oke. Itulah tujuan kami. Makasih Pak udah diizinkan untuk tanya ngobrol-ngobrol tentang sekolahnya gitu. Soalnya kan apalagi sekolah ini kan baru. Ya, sekolah ini baru. Kita bisa Semoga memperkenalkan juga gitu. doakan juga semoga santrinya besok banyak manfaat berkah dunia sampai akhirat. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik teman-teman, mungkin hanya itu ngobrol kita lanjut nanti kita lihat bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana kantinnya, dan juga bagaimana suasana belajarnya.
sekolah. Jadi teman-teman, pondok pesantren sekarang pun nggak hanya memikirkan tentang agama, tapi pondok pesantren pun juga memikirkan bagaimana anak-anak ketika keluar dari pondok bisa berguna untuk masyarakat, bagaimana berguna bahkan di luar agama sekalipun, dan hal-hal umum seperti hal yang menjadi sekretaris atau semacam lagi kan ada seperti sekuler mengetik dan menjahit tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.